Ya, protes tentang orang toreko bukan dari sekarang-sekarang aja, dari dulu. Kalau kita ngaji malam Selasa itu kan manifestasi daripada kurang ada protes ya, daripada orang-orang sufi juga kepada mereka yang salah bersikap dalam toreko. Sama dengan risalah Kusyairiyah begitu juga sama. Itu dalam rangka memprotes yang enggak benar. Jadi sesungguhnya toriko, tasawuf, sufi adalah ilmu yang sangat mulia, ilmunya para wali. Rata-rata semua orang besar itu bertoriko semuanya, Pak. Rata-rata semua, rata-rata yang besar-besar gitu bertoriko rata-rata. Guru Zaini Martapura itu beliau bertoriko, Samaniyah terkenalnya. Cuma kalau kita pengen bertoriko, guru mursyidnya jangan sembarangan. Wala tanzuru si'ata, jangan kamu tunggu sehat. Kalau zikir terus aja, kapan aja, walaupun lagi sakit zikir terus. La ilaha illallah. Ya, di hati jangan pernah kosong, terus saja berzikir. Kenapa? Fa inna intizara sihati batalatun, karena bahwa menunggu sehat itu nganggur. Ngapa-ngapain. Wa qala Sa'ibul Hikami berkata, yang mempunyai kitab Hikam, la tatruk zikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala fihi, jangan kamu tinggalkan zikir. Ini yang mempunyai kitab Hikam, beliau orang tarekat juga sama. Jangan kamu tinggalkan zikir karena tidak hadirnya engkau bersama Allah Ta'ala, terus berzikir. Kenapa? Li anna ghaflataka, karena gaflahnya engkau, enggak zikirnya. Ghaflat itu enggak zikir, ma'a ujudi zikri, serta ada zikirnya, asyaddu, ghaflahnya engkau zikir, hatinya lalai, an ujudi zikri, daripada ada zikirnya enggak zikir sama sekali. Asyaddu itu lebih sangat ya, lebih bahaya lah, lebih parah ya. Min ghaflatika, daripada ghaflahnya engkau, ma'ujid zikri, serta adanya zikirnya. Masih mendingan kita zikir walau hati lalai daripada enggak zikir sama sekali. Zikir terus. Dulu kita zikir la ilaha illallah, zikir tarekat ya, di Pejuangan rame, Pak. Orang cela, orang hina, saya manteng aja. Saya enggak berasa bagaimana ya. Dan saya maafin semua orang yang mencela, yang menghina. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Jadi di Jakarta yang namanya zikir tarekat, orang tarekat bertarekat, Pak, itu sekarang aja baru kenal. Dulu ya, banyak orang membenci tarekat. Kenapa bisa begitu? Ini ada sejarahnya, Pak. Baru paham gara-gara geger nasab kemarin tuh. Di situ baru paham saya. Masya Allah, luar biasa. Dari dulu, Pak, dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kita masuknya Jawa Barat nih, terus sampai ke Banten ya, terus sampai ke Aceh, itu tarekat semua. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Wali Songo Company Belanda itu menghadapi Wali Songo kewalahan mereka menghadapi tarekat, orang-orang yang bertarekat kewalahan, bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bikin siasat bagaimana supaya nih, khususnya di Jakarta, dihancurin. Bagaimana? Memang begitu, Pak. Enggak bisa kita menghancurkan orang ya, seperti Islam yang kuat dari luar, enggak bisa, mesti dari dalam ya, dihancurin dari dalam. Dipanggil tokoh yang sama, Islam juga, cuma yang enggak setuju dengan tarekat, menjelek-jelekan tarekat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya buka di sini nggak enak, nggak pantas. Saya tidak mau merusak itu. Saya baru paham itu. Guru-guru kita pun sampai ada di antaranya seperti itu, mencela tarekat. Dibilang apa? Tarik ikat. Itu jelek-jelekin, ditulis di kitabnya. Padahal tidak seperti itu. Itu ada di Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya, di Jawa Barat juga masih banyak yang ngamalin tarekat. Di Banten itu masih banyak. Abah Uci itu tarekat itu beliau. Terus ke Aceh, wah Aceh apa lagi, banyakan lagi, jamur banget di sana. Di Jakarta, ada apa di Jakarta? Nah itu, nanti Bapak paham sendiri lama-lama juga insyaallah. Kalau saya buka di sini enggak etis tuh. Jadi jangan tinggalkan zikir walaupun ghaflah. Kenapa? Karena ghaflahnya engkau serta ada zikirnya lebih sangat daripada
goflahnya engkau serta adanya zikirnya. Wa asa, mudah-mudahan ayat fa'aka Allah angkat engkau min zikrin ma ujudi goflatin ila zikrin ma ujudi yaqazatin. Mudah-mudahan Allah angkat engkau dari zikir serta adanya goflah kepada zikir serta adanya sadar. Masya Allah. Wa min zikrin, dan daripada zikir ma'a ujudi yaqazatin serta adanya sadar, ila zikrin kepada zikir ma'a ujudi hudurin serta adanya hudur dalam zikir. Ketika zikir hadir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadir. Maksudnya apa? Sadar kalau Allah itu menyaksikannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah menyaksikan, Allah hadir. Kalau ahli hikmah hadir, ini lain lagi. Ini lain lagi kalau ini Pak. Kalau ilmu hikmah lain lagi, bukan toreka, bukan. Hadir. Wah, ini nggak benar. Ini jangan diikutin ya begini. Ada kesaruan, Pak. Sama-sama dipanggil kiai, sama-sama dipanggil ustad. Ada yang satu dukun, yang satu wali. Kalau wali yang hadir itu malaikat dan jin-jin yang muslim hadir. Jadi beliau ada, itu di belakangnya itu orang-orang mulia mengiringinya, selalu dia mengiringinya. Tapi kalau dukun, ya, dia ada bacaan yang hadir perewangannya, itu lain Pak, panas. Ini kalau kita orang awam nggak ngerti. Kita panggil ustadz kiai aja dah. Tapi ada bedanya Pak, ada keanehan yang kita lihat kepadanya. Dari mukanya memang bersih, tapi kok aneh, bersihnya aneh, serem bersihnya Pak. Tapi kalau ulama sufi bersihnya adem. Saya pernah melihat ada orang, kok ini orang aneh banget ya mukanya. Saya belum nerima, saya pasti ada sesuatu. Ternyata benar Pak, ini orang dukun. Pernah juga ada orang lagi ceramah, Masya Allah, saya lihat mukanya bersih sekali. Ini kayak ada yang aneh nih, sama saya nggak nerima saya. Saya ngeliat ini nggak nerima saya. Nggak lama ada yang beritain, dia kalau ceramah tuh ada yang dibaca katanya, ada yang diamalin, pantas. Jadi kerasa itu, kerasa. Jangan sampai salah ini. Wa min zikrin, dan dari zikir ma ujidi hudurin serta adanya hadir. Ila zikrin kepada zikir ma ghaibatin serta ghaib. Amma siwal mazkuri, ghaib dari sesuatu selain yang dizikirin. Yang hadir hanya Allah di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang hadir Allah, yang ingat sama Allah aja, yang lain nggak ingat. Kayak Syafi'i Hazami pernah beliau satu terjadi, beliau zikir la ilaha illallah sampai 2 jam, yang lain udah pada berhenti, beliau masih zikir aja la ilaha illallah. Setelah selesai, gurunya cium tangan sama kayak semua Syafi'i Hazami, guru Thariqah ya, ketika di situ cium tangan semuanya. Masya Allah. Kenapa orang begini nggak sembarang orang Pak dikasih sama Allah keistimewaan. Orang kalau dibagi sama Allah itu siapa aja bisa dikasih. Walaupun kita duduk berdua, yang satu dikasih, satu kagak. Walaupun kita pengen kejar ngaji 20 tahun, suluk 20 tahun, kalau memang Allah nggak kasih, nggak dikasih Pak. Kalau Nabi Pak diangkat menjadi Nabi berapa tahun umurnya? 40 tahun. Kalau wali diangkat juga nggak sama Nabi, sama Allah. Nabi aja diangkat, bagaimana wali? Nabi aja diangkat. Wah, wali juga sama, diangkat juga sama Allah. Yang angkat siapa? Allah, bukan manusia. Pengangkatan wali, manusia ngangkat wali, kagak ada. Yang angkat Allah. Nabi aja nggak bisa ngangkat Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa ngangkat Nabi, apalagi bagaimana manusia mau ngangkat wali, nggak bisa. Wakil talqin bisa, tapi kalau ngangkat wali nggak bisa. Jangan dibilang masuk tarekoh langsung jadi wali, gampang bener. Enggak begitu, enak bener itu makanya. Enggak begitu, berjuang dulu. Wa madzalika 'ala Allah ya bi azizin, tidaklah demikian itu atas Allah sulit. Enggak sulit atas Allah mau mengangkat orang tadinya zikirnya ghaflah menjadi yaqazah, tadinya yaqazah menjadi hudur, tadinya hudur ya
gaib dari selain yang dizikirkan. Wala tatruki zikra, jangan kau tinggalkan zikir, fa innahu umdatut tariqi wa akbaru minas salati, karena sesungguhnya zikir itu adalah tiang penyangga, ya, tiang penopang tariqah, ya, jalan menuju Allah. Wa akbaru minas salati, zikir lebih besar daripada salat. Bagaimana tuh? Qala li ustazu Abu Ali Ad-Daqqaq, berkata oleh Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimallahu taala, az-zikru ruknun qawiyyun, zikir itu adalah rukun yang kuat, fi tariqillah taala, pada jalan kepada Allah taala, bal huwal umdatu fi azat tariqi, bahkan dia adalah tiang, ya, penopang pada ini tariqah, ini jalan menuju Allah. Jadi penopang, berarti kalau penopang, ya kalau enggak ada runtuh ini. Wala yasilu ahadun ila Allah taala illa bidawami zikri, enggak sampai seseorang kepada Allah taala kecuali dengan senantiasa zikir. Terus zikir, jangan lupa Allahu Allah. Seperti ini Pak, zikir khofi yang jalan, Allahu Allah, Allahu Allah, terus berzikir Allahu Allah. Jangan dibilang lima orang atasan aja, jangan bilang kayak begitu, jangan. Kita manusia disuruh untuk apa? Ingat sama Tuhan. Beginilah cara ingat kita. Sembahyang aja wajib, bagaimana zikir? Sembahyang 5 waktu hukumnya wajib Pak, bagaimana zikir? Artinya di bawah zikir itu Allahu Allah, jangan lupa terus, selalu lupa ingatin lagi, lupa ingatin lagi. Zikir khofi itu namanya. Zikir jahar itu habis sembahyang, la ilaha illallah 165 kali. Waqala Syekh Abdul Mawahib, berkata Syekh Abdul Mawahib Asy-Syazili rahimallahu taala, inna makana zikrullah taala akbar minas salati, hanya saja zikir Allah taala itu akbar minas salati, lebih besar daripada salat. Kenapa zikir lebih besar daripada salat? Li'anna salata, karena bahwasannya salat, wa in kanat azimatan, sekalipun dia besar, faqad la tajuzu fi ba'dil awqati bi khilafi zikri, kadang tidak boleh salat pada sebagian waktu, lain halnya zikir. Habis salat asar kan enggak boleh sembahyang, sunat enggak boleh, habis salat subuh. Tapi kalau zikir, kapan aja zikir, karena salat juga termasuk zikir. Kapan aja salat, zikir kapan aja. Fa innahu mustadamun fi umumil halati, karena sesungguhnya zikir itu senantiasa pada umum keadaan. Kapan aja zikir, dalam bagaimana saja zikir. Bahkan kita lagi buang air besar, zikir, tapi di dalam hati, jangan di mulut. Haram di mulut, walaupun kelemitan haram tetap, walaupun kelemitan enggak bersuara tetap haram, enggak boleh. Jadi di hati terus berzikir Allahu Allah, hu-nya bilang Allahu Allah, Allahu Allah. Saya paham begini Pak setelah masuk tarekat. Sebelum masuk tarekat enggak paham nih, enggak paham, enggak masuk, aneh tuh. Saya belajar kitab ini sebelum tarekat, saya udah belajar Pak, udah baca kitab ini, udah hatam Kifayatul Atqiyah, udah baca, tapi belum masuk tarekat, belum paham, belum ngerti. Aneh tuh, ketika masuk tarekat baru ngerti Pak. Oh begini, oh begitu, Masya Allah. Dulu sebelum masuk tarekat kita katain tuh orang zikirnya lo zikir apaan begitu kan, karena belum paham. Nanti di sini ada insya Allah, di Kifayatul Atqiyah juga itu ada, sangat jelas sekali. Wa qala aidan, beliau berkata juga, ikhtalafu, mereka bersisi paham, ayyuma afdalu zikri sirran au jahran, mana yang lebih afdal, zikir pelan atau jahar. Nah, pelan di sini, zikir sir di sini adalah di hati, bukan pelan. Nah, bukan begitu, di hati. Yang maksud sir ini di hati, jahar keluar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Walladzi aqulu bihi, yang aku katakan dengannya, anna dzikra jahran afdalu liman ghalabat 'alil quwwatu min ahlil bidayati, bahwa zikir keras itu lebih afdal bagi orang yang menguasai atasnya kekuatan daripada ahli bidayah. Nih, orang baru belajar zikir, yang bagus zikirnya keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Yang bagus. Kenapa? Ini masih banyak nih berhala-berhalanya, jadi dihancurin. Illallah, illallah, illallah. Ya, cuma biar jelas zikirnya. Dan Allah, jangan begitu ya. Illallah, la ilaha illallah, biar beraturan. Asik banget Pak.
Suka ngeliat di Facebook ya, ada tuh orang di Aceh tuh. Wah, Masya Allah, semangat banget. Ada pernah Pak, itu sering Pak, ada orang ikut pesantren di pesantren kita, lalu ikut zikir kita, muntah darah Pak. Jadi dia zikir muntah darah. Masya Allah. Ditanya emang kenapa ini? Pak Kiai kok saya muntah darah? Saya tanya, ente ngamalin ilmu apaan? Oh, ternyata bener dia ngamalin ilmu begitu, ilmu hikmah itu ya. Ente punya ilmu itu. Jinnya nggak mau bertentangan. Kalau kita ini zikir toreko nggak ada niat apa-apa, niatnya cuma Allah Ta'ala doang. Jadi bertentangan. Itu bukan satu orang doang yang kayak begitu, langsung keluar. Wa dzikru sirrun afdalu liman ghalabat. Ya, zikir sir lebih afdal daripada orang yang menguasai ahli atasnya dirinya. Al-jam'iyatu, ya, jam'iyah, keberkumpulan kepada Allah. Hatinya udah ingat sama Allah aja. Kapan aja udah jamak. Nah, ada nanti istilah dalam sufi, ada jam al-jam', itu di risalah Qurus Syairah itu ada min ahlin nihayati, daripada ahli nihayah. Jadi orang yang udah sampai ahli nihayah yang paling abad zikirnya sir, tapi hanya orang sombong yang ngaku udah sampai nihayah. Aku mah zikirnya pelan aja, soalnya aku udah tingkat nihayah. Sombong ente. Wa qala aidan, berkata pula beliau, afdalu siyagi zikri lil muridi qaulu la ilaha illallah. Paling afdal ya sigoh zikir, lafaz zikir bagi seorang murid adalah perkataan la ilaha illallah. Ini kompak semua ulama sufi, paling afdal zikir la ilaha illallah. Namanya zikir nafi isbat, menafikan semua Tuhan, menetapkan hanya Allah Tuhan. Masya Allah, nikmat banget Pak zikir. Tapi jangan zikir doang ngaji ogah, jangan ngaku jadi malaikat lah kita. Madama lahu hawan, ya, semasa ada hawa, masih punya hawa nafsu dia, zikir itu la ilaha illallah. Jangan yang lain, itu aja lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah, asik banget. Nggak bisa ilmu doang, nggak bisa, nggak cukup ilmu doang Pak. Orang kalau ilmu doang nggak zikir, itu ilmunya ya dengarnya kurang enak, kurang masuk di hati. Ibarat nasi mah perak, beras perak. Kalau dia zikir Pak, banyak zikirnya, ibarat nasi ulen, beras Cianjur. Fa iza faniyat ahwiyatu, maka apabila fana hawa nafsunya, karena zikrul jalalati anfa'a lahu, adalah zikir jalalah Allahu Allah, Allahu Allah, itu lebih manfaat untuknya. Li'anna ma tamma hunaka ma yagna haqiqatan fafham, karena bahwa sesuatu yang telah sempurna di sana maka tidak perlu lagi, ya udah cukup ya gena hakikatan, pada hakikatnya fafham, maka pahamilah. Jadi pesantren kita Pak, walaupun santri-santri itu saya kasih zikir dia. Jadi dua, zikir sama ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan bukan orang yang benci sama zikir, jangan ya Allah. Amin ya Allah.